Selamat sore Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi Tuhan. Terima kasih kami ucapkan selamat datang kepada segenap warga GKJ Pekalongan yang pada hari ini bisa beribadah secara tatap muka maupun yang beribadah secara online melalui kanal YouTube GKJ Pekalongan. Ibadah pada saat ini adalah ibadah dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77. Ada beberapa pengumuman yang perlu kami sampaikan. Yang pertama adalah pada tanggal 25 Agustus, hari Kamis, itu GKJ Pekalongan akan kedatangan tamu dari Abrahamic Circle, yang pada saat ini Bapak Pendeta Dwi Arga Morito bersama mereka masih berada di Australia. Kemudian besok tanggal 25 beliau ada di Pekalongan dan akan mengisi di acara KWD. Untuk itu dimohon KWD untuk mempersiapkan diri untuk kegiatan saresean dan juga karawitan ngesti luhur akan mempersiapkan diri juga untuk mengisi puji-pujian melalui karawitan. Itu satu pengumuman yang bisa kami sampaikan. Dan hari ini adalah ibadah Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-77. Merdeka! 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 Puji Tuhan. Untuk itu mari Bapak dan Ibu kita akan bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kami undang Mbak Danti untuk menjadi dirijen. Untuk mengawali ibadah pada sore hari ini, mari kita bersama-sama muji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 336, bait 1 dan yang kedua.
Maha Esa. Bangsa rakyat Indonesia, Tuhanlah pelindungnya dalam duka serta suka, Tuhan yang dipandangnya. Bapak, Ibu, dan Saudara, ibadah dalam rangka merayakan hari ulang tahun ke-77 kemerdekaan Republik Indonesia ini dilayankan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan ada pada kita sekalian. Ada pada saudara juga. Jemaat dipersilahkan duduk. Indonesia adalah mahakarya Sang Ilahi, dicintai dan selalu diberkati, tidak pernah berhenti untuk mempercantik diri. Usia bertambah, semangat semakin kuat, tidak ingin terus berjalan di tempat, terus melangkah bertekad bulat. Banyak berkat yang tercurah menjadikan Indonesia tampil gagah. Meski kadang musibah dan bencana hadir, tapi iman tidak goyah, tetap tegak berdiri. Terima kasih Sang Ilahi, empunya negeri ini. Kasih dan cintamu pada negeri kami tidak tertandingi. Bahkan sampai 77 tahun ini kasih Tuhan begitu abadi. Mari kita pujikan pujian Kidung Jemaat 336 bait 3 dan 4. Kemakmuran, kesuburan, Tuhan saja sumbernya. Keadilan, keamanan, Tuhan menetapkannya. Dirgahayu Indonesia, bangsa serta alamnya, kini dan sepanjang masa, selalu Tuhan sertanya. Mari Bapak dan Ibu serta saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan berdoa mengakui segala dosa-dosa kita. Segala hormat dan puji syukur kami naikkan kepadamu ya Allah, kalau pada hari ini bangsa kami Indonesia telah merayakan kemerdekaannya di usia yang ke-77 tahun. Namun di usia ini Tuhan, kami juga menyadari akan semua kesalahan-kesalahan dan dosa kami yang sudah kami perbuat di dalam kehidupan kami sehari-hari. Baik dosa dan salah kami di lingkungan tempat kerja kami, baik dosa dan salah kami di dalam lingkungan keluarga kami, antara orang tua dan anak, antara anak dan orang tua. Banyak sekali dosa yang telah kami lakukan. Untuk itu ya Allah, pada kesempatan ini kami datang menghadap kehadirat-Mu, mohon ampun dan mohon pengampunan dosa daripadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Mari Bapak dan Ibu untuk menyesali dosa-dosa dan kesalahan kita akan memuji nama Tuhan kembali dari nyanyian penyesalan dosa, Kidung Jemaat 467, bait 1 dan kedua. Kawanku terluka oleh tingkah ujarku dan kehendakku jadi panduku, ampunilah. Jikalau tuturku tak sebenar dan aku tolak orang berkesan, pikiran dan tuturku bercela, ampunilah. Betapa Allah mengasihi kita karena melalui anaknya kita benar-benar dimerdekakan. Allah memberi pengampunan kepada setiap orang yang datang mengakui kesalahannya. Berita anugerah terambil dari Mazmur 118 ayat 14. Jemaat dimohon untuk berdiri. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, ya telah menjadi keselamatanku. Jika kita sudah dimerdekakan, baiklah hidup kita seperti orang yang merdeka, yang telah pulih dari setiap belenggu. Jika bangsa ini sudah merdeka 77 tahun lamanya, harusnya kehidupannya sudah mencerminkan bangsa yang telah dipulihkan. Pemulihan dari Tuhan adalah kemerdekaan yang sebenarnya. Kita iringi dengan nyanyian kesanggupan dari Kidung Jemaat 249, bait pertama. Serikat persaudaraan, berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu. Bersama-sama majulah, dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Jemaat dipersilakan duduk. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita siapkan hati dan pikiran Tuhan untuk menghadap Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kiranya firman yang akan kami baca dan dengarkan dapat bermanfaat untuk mengajar kami, untuk menyatakan kesalahan-kesalahan kami, untuk memperbaiki kelakuan kami, dan untuk mendidik kami dalam kebenaran Yesus Kristus. Kiranya Roh Kudus menerangi batin kami dan menjadikan kami pelaku-pelaku firman yang sejati. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab
terambil dari Matius 21 ayat 12 sampai dengan 16. Matius 21 ayat 12 sampai dengan 16. Yesus menyucikan bait Allah. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dan berkata kepada mereka, "Ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun." Maka datanglah orang-orang buta dan orang-orang timpang kepadanya dalam bait Allah itu, dan mereka disembuhkannya. Tetapi ketika imam-imam, kepala, dan ahli-ahli Taurat melihat mujizat-mujizat yang dibuatnya itu, dan anak-anak yang berseru dalam bait Allah, "Hosana bagi anak Daud," hati mereka sangat jengkel. Lalu mereka berkata kepadanya, "Engkau dengar apa yang dikatakan anak-anak ini?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku dengar. Belum pernahkah kamu baca, dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, engkau telah menyediakan puji-pujian. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya. Haleluya." Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom, saudara-saudara kasih Tuhan. Bagaimana kabarnya? Ya, saya memberikan dulu. Hari ini adalah hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77. Kita nyatakan merdeka, merdeka, merdeka. Kita semua tahu bahwa di balik dari kata-kata kemerdekaan, kita menginginkan hidup yang layak. Yaitu hidup yang layak bagaimana? Hidup yang layak merasakan kedamaian dan kesejahteraan di dalam hidup kita. Hidup di bawah penjajah dan perbudakan selama puluhan tahun, bahkan ratusan tahun adalah sebuah siksaan yang bertahun-tahun kita dirasakan oleh bangsa ini. Kebebasan mengembangkan kekayaan sumber alam daya manusia dan sumber daya alam dari milik sendiri itu tidak bisa, hampir tertutup pada masa itu. Hak atas kebebasan dirampas, sehingga hak untuk menikmati damai sejahtera pun musnah. Demikian kiranya apa yang dialami oleh para pendahulu kita pada masa itu, sampai akhirnya pintu tekad untuk merasakan kebebasan itu terbuka saat 77 tahun lalu. Kemerdekaan negara Republik Indonesia diproklamirkan. 77 tahun yang lalu pun dalam keadaan bangsa Indonesia sudah memproklamirkan kemerdekaan. Bangsa penjajah yang tidak rela untuk melepaskan bangsa ini mencoba kembali untuk merebutnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin tidak asing bagi kita untuk mendengar bahwa ada semboyan seperti ini, maksud saya, merdeka atau mati.
sudah pernah dengar ya. Ya, semboyan itu muncul yang disampaikan oleh Bung Tomo sebelum peristiwa 10 November 1945. Semboyan ini pula yang menggelorakan semangat para pejuang, terutama saat itu adalah untuk arek-arek Surabaya, untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia yang baru seumur jagung, yang baru diproklamirkan, yang baru seumur jagung. Semboyan merdeka atau mati itu sendiri dilatar belakangi atas ultimatum dari tentara Inggris yang memaksa tentara Indonesia agar di masa gencatan senjata di antara mereka, antara tentara Inggris dan BKR, Badan Keamanan Rakyat, dapat menyerahkan senjata hasil rampasan dari tentara Jepang kepada mereka. Dengan cara bagaimana? Dengan cara berbaris dan meletakkan tangan di atas kepala, tanda kalau mereka ini menyerah. Sekaligus menghentikan perlawanan kepada tentara Afnei dan administrasi Nica waktu itu. Dalam situasi tersebut maka Bung Tomo pun membakar semangat rakyat Surabaya melalui pidato yang disiarkan melalui radio. Kita tahu bahwa isinya begitu memberikan semangat yang mumpuni. Isinya kira-kira demikian. Hai tentara Inggris, kau menghendaki bahwa kita akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Kau sekali lagi akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan kekuatan yang ada. Tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng-banteng Indonesia mempunyai darah merah yang dapat membuat secari kain putih menjadi merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun. Saudara rakyat Surabaya, siaplah keadaan genting. Kita tunjukkan bahwa kita adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Lebih baik kita hancur lebur daripada tidak merdeka. Semboyan kita tetap merdeka atau mati. Dan benar, esok harinya saat tentara Belanda yang membonceng Inggris dan pasukan sekutu mengibarkan benderanya di Hotel Yamato, arek-arek Surabaya pun tidak tinggal diam. Mereka pun bertempur habis-habisan. Akhirnya warna biru pada bendera Belanda dirobek. Yang tinggal adalah warna merah dan warna putih. Indonesia tetap dipertahankan. Kita tahu bahwa berapa harga untuk membayar hal itu untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Harga untuk mempertahankan bangsa ini terdapat 6.000 pejuang bangsa telah gugur. Dan 200.000 rakyat sipil mengungsi dari kota mereka. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita kisah pertempuran 10 November dan juga penggalan pidato dari Bung Tomo tersebut mengingatkan kepada kita bahwa semangat pantang menyerah merupakan semangat yang ada dalam diri daging dari bangsa kita ini. Ketika semangat pantang menyerah itu tetap diperlihatkan dan digelorakan, maka betapapun kita ada dalam situasi yang terpuruk pun seolah-olah berat tidak berdaya. Tetapi ketika pantang menyerah itu ada dalam hidup, tetap diberi kekuatan. Bahkan hasilnya kadang-kadang melebihi apa yang kita
bayangkan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, menapaki 77 tahun era kebebasan berbangsa dan bernegara, rasanya tekad bersama seluruh lapisan masyarakat untuk hidup damai belum sepenuhnya kita gapai. Masih banyak pemangku dan pelaku kebijakan dalam tatanan hidup bernegara yang berkepentingan mencari keuntungan pribadi, entah itu berupa citra nama baik ataupun kekayaan hartawi untuk diri sendiri. Sehingga kebijakan yang dibuat menjadi seringkali tidak seimbang dengan pergumulan yang dirasakan oleh masyarakat. Kebebasan bernegara sebagai organisasi belum sepenuhnya menjawab kebutuhan organisme yang memimpikan kedamaian dan kesejahteraan di lapisan masyarakat. Ditambah lagi banyak oknum masyarakat awam yang abai dengan sebuah kedamaian yang ada. Kepentingan atas kemakmuran pribadi makin menjamur. Nilai-nilai budaya arif seperti gotong royong, musyawarah, mufakat, rukun, harmonis, dan sebagainya kian memudar di dalam kehidupan masyarakat kita. Kebebasan individu untuk mewujudkan nilai-nilai luhur tersebut terhalang oleh perhitungan kemungkinan untung rugi, apa yang akan didapatkan. Kalau saya membantu, apa untungnya bagi saya? Kepentingan-kepentingan pribadi itu di masyarakat ada. Keinginan memperkaya diri itu ada. Nah, kisah Yesus menyucikan bait Allah dalam Injil Matius sangat menarik untuk diperhatikan. Yesus ingin mengembalikan fungsi dari bait Allah itu sebagai rumah Tuhan dan membebaskannya dan dari para pedagang yang telah menjadikan bait Allah dinilai sebagai sarang penyamun. Di samping itu, ternyata ada peristiwa tak terduga, yakni orang-orang buta dan orang-orang timpang datang ke dalam bait Allah dan mereka disembuhkan oleh Yesus. Yang kemudian mereka berseru, "Hosana bagi anak Daud." Namun imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat tidak senang dan jengkel atas apa yang dilakukan oleh Yesus. Sebab bukanlah orang sakit yang dianggap tahir dan berdosa sehingga mereka dilarang masuk bait Allah. Itu pemikiran dari imam-imam. Bukankah mereka hanya pantas di luar bait Allah dan meminta belas kasihan dari orang-orang yang mengunjungi bait Allah? Pemikiran imam-imam. Atas kejengkelan itu Yesus memberikan jawaban dengan membenarkan pujian orang-orang yang telah disembuhkan dan memiliki keberanian masuk ke bait Allah. Di situ Yesus membawa sebuah kemerdekaan untuk masuk ke dalam bait Allah. Nah, rupanya tradisi para pemimpin dan pemuka umat yang semacam itu belum hilang pada zaman Yesus. Para pemuka bait suci yang semestinya menjamin serta menjembatani kebebasan untuk menyembah Allah malah merampas hak mereka. Permainan harga dalam perdagangan hewan korban dan pertukaran uang di bait suci tentu bukan hanya mencoreng kekudusan bait Allah. Itu sebagai simbol kehadiran Allah ataupun Allah hadir di tempat itu menjadi rusak. Dan lebih dari itu,
bahwa nilai luhur kemanusiaan dalam wujud kesejahteraan dan kedamaian umat itu terhambat. Anugerah dan damai sejahtera Allah semestinya dialami oleh umat secara bebas, malah dirampas oleh oknum pejabat bait suci. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, penghayatan atas anugerah kemerdekaan bangsa saat ini, mari kita selaraskan dengan penghayatan atas kebebasan untuk menikmati anugerah Allah berupa damai sejahtera. Setiap kita yang menerimanya, kebebasan pula untuk menularkannya kepada orang lain. Tidak mementingkan untung dan rugi. Kita dapat melakukannya di lingkungan setempat kita, dalam keseharian kita. Ini adalah panggilan agar kita menjadi saluran anugerah Allah. Masing-masing kita memiliki tanggung jawab yang sama atas terwujudnya kedamaian dan kesejahteraan bersama. Tanggung jawab itu semestinya kita nyatakan melalui peranan yang kita mainkan di tengah lingkungan kita. Entah itu di lingkungan keluarga, di lingkungan berjemaat, di lingkungan masyarakat, ataupun di tengah lingkungan kita bekerja. Apapun perannya, tanggung jawabnya sama, yaitu bebas menyatakan damai sejahtera agar meluas ke semua orang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, semoga melalui sabda Tuhan dalam ibadah peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 mendorong kita benar-benar mawas diri, sekaligus berkenan mewujudkan kepedulian untuk kesejahteraan Indonesia. Situasi kita saat ini tentu sangat berbeda dengan situasi yang terjadi 77 tahun yang lalu saat para pejuang mempertahankan kemerdekaan. Meskipun demikian, hal yang berhubungan dengan perjuangan untuk hidup, untuk tetap pulih, untuk tetap tumbuh, untuk menciptakan kedamaian dalam kehidupan kita, itu adalah tanggung jawab kita sebagai masyarakat yang sudah merdeka. Kita wujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Selamat berproses untuk menjadi para pemulih bangsa dalam mewujudkan damai sejahtera di masa kemerdekaan ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saat teduh bagi kita semua. Bapa kami yang di surga, terima kasih atas firman yang Kau sampaikan. Ajari kami untuk menjadi para pendamai di mana kami berada. Tuntun kami, Bapa. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dipersilahkan untuk bangkit berdiri. Bersama-sama umat Allah di sepanjang zaman dan di segala tempat, marilah kita senantiasa perbarui dan kita kuatkan iman percaya kita dengan menyatakan yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada anaknya yang tunggal Yesus Kristus, yang dipanggil Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemimpinan Pontius Pilatus,
disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Dipersilakan untuk duduk kembali. Permohonan kita kepada Tuhan atas apa yang menjadi pergumulan kita sehari-hari. Kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami menghaturkan syukur kepadamu dari keterbatasan kami sebagai manusia yang telah berbuat banyak dosa di hadapanmu. Kami bersama jemaat yang terkasih GKJ Pekalongan menghadapmu, menghaturkan puji syukur. Kami mohon berkat dan belas kasihan di hadiratmu, Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kami. Dalam pengajaranmu yang indah hari ini ya Tuhan, mengajarkan kepada kami untuk hidup menebarkan damai sejahtera di negara kami yang kami cintai. Kiranya pengajaran ini dapat mendewasakan iman kami, iman percaya kami kepadamu. Di hari yang indah ini ya Tuhan, kami membawa pergumulan di dalam kehidupan kami. Kami menghaturkan syafaat untuk bangsa dan negara yang kami cintai, Indonesia. Di hari ulang tahun bangsa kami yang ke-77 tahun ini, kiranya Tuhan tetap memampukan negara kami untuk tetap berdiri kokoh dalam kemajuan pembangunan yang ada. Kami meminta pertolongan-Mu untuk bangsa Indonesia sebagai negara yang damai dan sejahtera. Untuk perekonomian masyarakat Indonesia kiranya Tuhan memberkati, agar masyarakat Indonesia dapat merasakan keadilan, kemakmuran, damai, dan sejahtera. Untuk pemimpin bangsa kami, kiranya Tuhan memberikan keadilan dalam menjalankan pemerintahan negeri ini. Saat ini kami berdoa untuk gereja, kiranya Tuhan memberkati, sehingga melalui gereja ini dapat menjadi berkat bagi banyak orang di sekitar kami. Untuk komisi-komisi yang ada, kiranya Tuhan memberkatinya. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan yang dilakukan oleh saudara-saudara kami. Dan untuk program yang telah tersusun, kiranya Tuhan memberikan berkat dan pertolongan akan kelancaran terlaksananya program yang sudah dirancangkan. Tuhan berkati. Kami menghantarkan jemaat GKJ Pekalongan di dalam kehidupan sehari-hari. Kiranya Tuhan pun memberkatinya, memberikan kesehatan dalam menjalankan aktivitas, dan memberkati segala pekerjaan yang dikerjakan oleh jemaat kami. Dan bagi jemaat kami yang masih merindukan suatu pekerjaan, kiranya Tuhan memberikannya dalam mendapatkan pekerjaan itu sesuai dengan kehendak-Mu. Kami juga berdoa untuk jemaat kami yang sedang sakit, yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Kiranya Tuhan memberikan belas kasih atas kesehatan, sehingga dapat pulih dan dapat menjalankan kehidupan ini dengan badan yang sehat dan bahagia. Tuhan berkati. Kami juga berdoa bagi anak-anak kami yang sedang belajar di bangku pendidikan. Berilah kesadaran akan pentingnya belajar dan giat dalam menjalani pendidikannya. Tuhan kiranya memberikan kepintaran, kemampuan, sehingga melalui pendidikan yang telah mereka tempuh dapat berguna di masa depan yang lebih
baik. Bagi orang tua kami yang mencari biaya dalam pendidikan, terutama bagi anak-anak kami, kiranya Tuhan memberikan berkat akan kecukupan yang diperlukan dalam biaya pendidikan. Tuhan berkati. Terima kasih ya Tuhan. Doa dan permohonan kami hanya kami haturkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita diberi kesempatan untuk mempersembahkan kepada Tuhan ayat yang mendasari dalam kita akan mempersembahkan terambil dari Efesus 5 ayat 1 dan 2. Efesus 5 ayat 1 dan 2. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah, seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan kurban yang harum bagi Allah. Demikian ayat yang mendasari dalam kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Pengumpulan persembahan diiringi dengan Kidung Jemaat 337 bait 1 dan 3. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur dan seterusnya. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur. Laut yang luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Bumi yang hijau, langitnya terang, berpadu dalam warna cemerlang. Indah jelita, damai dan teduh, persada kita jaya dan teguh. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri, kita akan berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, sungguh kami mengucap syukur dan terima kasih bersamaan dengan ibadah ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77. Kami boleh dikuatkan dengan firman Tuhan
yang baru saja kami dengar bersama-sama melalui Mas Yoel, calon pendeta GKJ Bawang. Mampukan kami yang telah dimerdekakan dapat menjadi pendamai-pendamai di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bahkan di tengah-tengah kami melaksanakan ibadah 17-an saat ini, Tuhan memberikan kesempatan untuk kami melakukan persembahan dari berkat yang melimpah dalam kehidupan kami. Dan sebagian dari berkat itu kami serahkan kembali, kami haturkan kembali kepada Tuhan dalam wujud persembahan. Kiranya persembahan kami yang hanya sedikit dan penuh dengan cacat celah ini Tuhan berkati, Tuhan sucikan, sehingga layak untuk kami persembahkan kepada Tuhan dan dapat berguna untuk pekerjaan Tuhan di muka bumi ini, terkhusus di GKJ Pekalongan. Kiranya Tuhan senantiasa mengajarkan kepada kami untuk senantiasa memberikan persembahan yang lebih baik lagi dari hari ini. Kami berdoa untuk petugas persembahan yang dipercaya untuk mengatur dan mengelola persembahan. Kiranya Tuhan berkati, Tuhan berikan kebijaksanaan, kejujuran, kehati-hatian, sehingga dapat mengelola persembahan dengan baik, seturut dan takut akan Tuhan. Bapa, seusai kebaktian ini, kami juga akan undur dari gerejamu ini untuk pulang ke rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan tuntun sampai di tempat tinggal kami masing-masing dalam damai sejahtera Tuhan. Demikian Tuhan, doa yang jauh dari sempurna ini kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat masih tetap berdiri, kita akan memuji Tuhan dari nyanyian pengutusan Kidung Jemaat 355 bait yang pertama. Yesus memanggil, mari segera ikutlah jalan selamat baka dan seterusnya. Yesus memanggil, mari segera ikutlah jalan selamat baka. Jangan sesat dengar sabdanya, hai marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa, hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Kita terima berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih dan pemeliharaan Allah Bapa, serta penyertaan Roh Kudus senantiasa bersama kita sekalian. Amin. Amin, haleluya. Amin, haleluya. Terpuji namamu. Amin, haleluya. Pujian penutup Kidung Jemaat 346 bait pertama. Tuhan beserta engkau. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu, sampai bertemu.
Tuhan Allah beserta